Bab 45. Catherine Solomon terpana ketika melihat nama pada ide penelepon. Tadinya dia membayangkan telepon masuk itu dari Tris untuk menjelaskan mengapa dia dan Christopher Abaddon perlu waktu begitu lama. Tapi, peneleponnya bukan Tris. Sama sekali bukan. Catherine merasakan senyum malu-malu tersungging di bibirnya. Bisakah malam ini menjadi lebih aneh lagi? Dia menerima telepon itu. Jangan katakan, ujarnya main-main. Bujangan kutu buku mencari ilmuwan nutik bujangan. Catherine. Suara rendah itu milik Robert Langdon. Syukurlah kau baik-baik saja. Tentu saja aku baik-baik saja, jawab Catherine bingung. Selain kenyataan bahwa kau tidak pernah meneleponku setelah pesta di rumah Peter di musim panas yang lalu. Sesuatu terjadi malam ini. Harap dengarkan. Suara Langdon yang biasanya lancar terdengar terputus-putus. Aku menyesal sekali harus menyampaikan berita ini, tapi Peter dalam masalah serius. Senyum Catherine menghilang. Kau bicara apa? Peter, Langdon bimbang, seakan mencari kata-kata. Aku tidak tahu cara mengatakannya, tapi dia di bawah. Aku tidak yakin bagaimana atau oleh siapa, tapi di bawah. Desak Catherine. Robert, kau menakutkanku. Dibawa kemana? Dibawa secara paksa. Suara Langdon parau, seakan dikuasai oleh perasaan. Agaknya terjadinya di awal hari ini, atau mungkin juga kemarin. Ini tidak lucu, ujar Catherine berang. Kakakku baik-baik saja. Aku baru saja bicara dengannya 15 menit yang lalu. Benarkah? Tanda seru petik 2. Langdon kedengaran terpana. Ya, dia baru saja mengirimiku SMS untuk mengatakan dia akan datang ke lab. Dia mengirimimu SMS, pikir Langdon keras-keras. Tapi kau tidak benar-benar mendengar suaranya. Tidak, tapi dengar. SMS yang kau terima bukan berasal dari kakakmu. Seseorang memegang telepon Peter. Dia berbahaya. Siapapun itu, dialah yang menipuku untuk datang ke Washington malam ini. Menipumu. Kau tidak masuk akal. Aku tahu, maaf sekali. Tidak seperti biasanya, Langdon kedengaran bingung. Catherine, kurasa kau mungkin dalam bahaya. Catherine Solomon yakin bahwa Langdon tidak pernah bergurau mengenai sesuatu yang seperti ini. Akan tetapi kedengarannya lelaki itu telah kehilangan akal sehat. Aku baik-baik saja, katanya. Aku terkunci di dalam sebuah gedung yang aman. Bacakan pesan yang kau terima dari telepon Peter. Kumohon. Dengan bingung, Catherine mengeluarkan SMS itu dan membacakannya kepada Langdon. Dan dia merasakan tubuhnya dijalari rasa dingin ketika tiba pada bagian terakhir yang menyebut Dr. Abaddon. Kalau bisa, minta Dr. Abaddon bergabung di dalam. Aku mempercayainya sepenuhnya. Astaga. Titik petik 2. Suara Langdon dipenuhi kengerian. Kau mengundang lelaki ini ke dalam. Ya. Asistenku baru saja pergi ke lobi untuk menjemputnya. Aku mengharapkan mereka, Catherine, keluarlah. Teriak Langdon. Sekarang. Di sisi lain SMSC di dalam ruang keamanan. Telepon mulai berdering menenggelamkan suara pertandingan Redskins. Dengan enggan, penjaga menarik earphone-nya sekali lagi. Lobby, jawabnya. Ini Kyle, ini Catherine Solomon. Suara perempuan itu kedengaran cemas kehabisan napas. Maaf, kakak Anda belum, di mana Tris? Desaknya. Bisakah kau melihatnya di salah satu monitor? Penjaga itu menggelindingkan kursi untuk melihat layar satu. Dia belum kembali ke kubus. Belum. Teriak Catherine kedengaran khawatir. Kini penjaga itu menyadari bahwa Catherine Solomon kehilangan napas, seakan dia sedang berlari. Apa yang terjadi di belakang sana? Penjaga itu menggerakkan joystick video dengan cepat, meneliti gambar-gambar video digital dengan kecepatan penuh. Oke tunggu. Saya putar ulang. Saya melihat Tris bersama tamu Anda meninggalkan lobi, mereka menyusuri The Street, mereka masuk ke bangsal basah.
Tris menggunakan kartu kuncinya untuk membuka pintu, keduanya melangkah ke dalam bangsal basah. Mereka baru saja keluar dari bangsal basah semenit yang lalu, menuju, dia memiringkan kepala, memperlambat pemutaran ulang. Tunggu sebentar, ini aneh. Lelaki itu keluar dari bangsal basah sendirian. Tris tetap di dalam. Ya, tampaknya seperti itu. Saya sedang mengamati tamu Anda, dia berada di lorong sendirian. Di mana Tris? Tanya Catherine semakin panik. Saya tidak melihatnya di gambar video, jawab penjaga itu. Sedikit kekhawatiran merambati suaranya. Dia kembali memandang layar dan memperhatikan bahwa kedua lengan jaket lelaki itu tampak basah, sampai ke siku. Apa gerangan yang dilakukannya di bangsal basah? Penjaga itu mengamati ketika lelaki itu mulai berjalan dengan mantap menyusuri lorong utama menuju bangsal 5, seraya menggenggam sesuatu yang tampaknya seperti kartu kunci. Penjaga itu merasakan bulu kuduknya meremang. Miss Solomon, kita mendapat masalah serius. Malam ini adalah malam pertama untuk segalanya bagi Catherine Solomon. Selama 2 tahun, dia tidak pernah menggunakan ponsel di dalam ruang kosong bangsal 5. Dia juga tidak pernah melintasi ruang kosong dengan berlari cepat. Akan tetapi, saat ini Catherine menekan ponsel di telinga seraya berlari dalam gelap menyusuri karpet yang seakan tak berujung. Setiap kali merasakan kakinya melenceng dari karpet, dia membetulkan posisinya ke tengah, berpacu melewati kegelapan total. Di mana dia sekarang? Tanya Catherine kepada penjaga itu dengan terengah-engah. Sedang saya cek, jawab penjaga itu. Saya percepat, oke, dia sedang menyusuri lorong, bergerak menuju bangsal 5. Catherine berlari semakin kencang, berharap bisa mencapai pintu keluar sebelum terperangkap di belakang sini. Berapa lama sampai dia mencapai pintu masuk bangsal 5? Penjaga itu terdiam. Maaf, Anda tidak mengerti. Saya masih mempercepatnya. Ini pemutaran ulang rekaman. Ini sudah terjadi. Dia terdiam. Tunggu, biar saya cek monitor yang mencatat keluar masuknya seseorang. Dia terdiam, lalu berkata, maaf, kartu kunci Miss Dune menunjukkan masuknya seseorang ke bangsal 5 sekitar 1 menit yang lalu. Catherine langsung menghentikan langkah berhenti di tengah-tengah kekosongan. Dia sudah membuka kunci bangsal 5. Bisiknya di telepon. Penjaga itu mengetik dengan panik. Ya, tampaknya dia masuk, 90 detik yang lalu. Tubuh Catherine mengejang. Dia berhenti bernapas. Kegelapan mendadak terasa hidup di sekelilingnya. Dia berada di sini bersamaku. Catherine langsung menyadari bahwa satu-satunya cahaya dalam seluruh ruangan itu berasal dari ponselnya, yang menerangi bagian samping wajahnya. Kirim bantuan, bisiknya kepada penjaga itu. Dan pergilah ke bangsal basah untuk menolong Tris. Lalu pelan-pelan dia menutup telepon, memadamkan cahaya. Kegelapan total menelannya. Dia berdiri tak bergerak dan bernapas setenang mungkin. Setelah beberapa detik, aroma tajam etanol melayang dari kegelapan di depannya. Baunya semakin kuat. Dia bisa merasakan kehadiran seseorang, hanya beberapa puluh sentimeter di depannya di atas karpet. Dalam keheningan, dentaman jantung Catherine seakan cukup kencang untuk mengungkapkan persembunyiannya. Diam-diam dia melepas sepatu dan beringsut ke kiri, meninggalkan karpet. Semen terasa dingin di bawah kakinya. Dia melangkah selangkah lagi untuk menjauhi karpet. Salah satu jari kakinya berderak. Terdengar seperti bunyi tembakan dalam keheningan. Hanya beberapa meter jauhnya, suara gemeresik pakaian mendadak menghampirinya dari kegelapan. Dengan sedikit terlambat Catherine berlari, dan sebuah lengan kuat menariknya, lalu sepasang tangan meraba-raba dalam kegelapan, dengan kasar berusaha menangkapnya. Dia berbalik ketika sebuah cengkeraman kuat menangkap jubah labnya, menyentakkannya ke belakang dan menariknya. Catherine menjulurkan kedua lengannya ke belakang, melepaskan jubah lab untuk membebaskan diri.
Mendadak, tanpa tahu lagi ke arah mana jalan keluar, Catherine Solomon mendapati dirinya berlari, membabi buta, melintasi kegelapan tak berujung. Bab 46. Walaupun disebut oleh banyak orang sebagai ruangan terindah di dunia, Perpustakaan Kongres lebih dikenal karena jumlah koleksinya yang luar biasa daripada keindahannya yang mempesona. Dengan rak-rak sepanjang lebih dari 800 km, cukup untuk direntangkan dari Washington DC sampai Boston. Perpustakaan itu dengan mudah mendapat julukan perpustakaan terbesar di dunia. Akan tetapi, perpustakaan itu masih berkembang, dengan tambahan lebih dari 10.000 barang per hari. Sebagai tempat penyimpanan awal untuk koleksi pribadi buku ilmu pengetahuan dan filsafat milik Thomas Jefferson, perpustakaan itu berdiri sebagai simbol komitmen Amerika terhadap penyebaran pengetahuan. Sebagai salah satu gedung pertama di Washington yang punya penerangan listrik, perpustakaan itu secara harfiah bersinar bagaikan mercusuar di dalam kegelapan dunia baru. Seperti yang diisyaratkan oleh namanya, Perpustakaan Kongres didirikan untuk melayani Kongres, yang anggota-anggota terhormatnya bekerja di seberang jalan di dalam gedung Kapitol. Ikatan lama antara perpustakaan dan Kapitol ini baru saja diperkuat dengan pembangunan penghubung fisik, terowongan panjang di bawah Independence Avenue yang menghubungkan kedua gedung itu. Malam ini, di dalam terowongan berpenerangan suram itu, Robert Langdon mengikuti Warren Bellamy melewati zona pembangunan, seraya berusaha mengatasi kekhawatirannya yang semakin mendalam terhadap Catherine. Orang gila ini berada di labnya. Langdon bahkan tidak ingin membayangkan mengapa. Ketika menelepon Catherine untuk memperingatkannya, Langdon sudah memberitahukan tempat Catherine harus menemuinya sebelum mereka mengakhiri pembicaraan. Seberapa panjang lagi terowongan terkutuk ini? Kepalanya kini terasa sakit, dilanda berbagai pikiran yang saling berhubungan, Catherine, Peter, Warren Bellamy, piramida, ramalan kuno, dan peta. Langdon menyingkirkan semua itu dan terus maju. Bellamy menjanjikan jawaban kepadaku. Ketika kedua lelaki itu akhirnya mencapai ujung lorong, Bellamy menuntun Langdon melewati serangkaian pintu yang masih dalam tahap pembangunan. Karena tidak menemukan cara untuk mengunci pintu-pintu yang belum selesai itu di belakang mereka, Bellamy berimprovisasi, meraih tangga alur aluminium dari tumpukan peralatan konstruksi dan menyandarkannya ke bagian luar pintu. Lalu dia meletakkan sebuah ember lagi di atasnya. Jika seseorang membuka pintu, ember itu akan jatuh berkelontang ke lantai. Itu sistem alarm kita. Langdon mengamati ember, berharap Bellamy punya rencana yang lebih komprehensif untuk keamanan mereka malam ini. Semuanya terjadi begitu cepat, dan Langdon baru saja mulai mencerna konsekuensi-konsekuensi pelariannya bersama Bellamy. Aku buronan CIA. Bellamy berbelok, dan kedua lelaki itu mulai menaiki tangga lebar yang dihalangi kerucut-kerucut oranye. Tas bahu Langdon membebaninya ketika dia menaiki tangga. Piramida batu, katanya, aku masih belum mengerti. Jangan di sini, sela Bellamy. Kita akan menelitinya dalam cahaya terang. Aku tahu tempat yang aman. Langdon ragu, apakah tempat semacam itu tersedia bagi seseorang yang baru saja menyerang secara fisik Direktur OS CIA? Ketika tiba di puncak tangga, kedua lelaki itu memasuki lorong luas dari marmer Italia, plesteran semen, dan lembaran emas. Lorong itu didereti 8 pasang patung, semuanya menggambarkan Dewi Minerva. Bellamy maju terus, membawa Langdon ke arah timur, melewati lengkungan gerbang berbentuk kubah memasuki ruangan yang jauh lebih megah. Dengan penerangan suram di luar jam kerja sekalipun, lorong utama perpustakaan bersinar dengan kemegahan klasik istana Eropa mewah. 25 meter di atas kepala, jendela langit-langit dari kaca patri berkilau di antara balok-balok berpanel yang dihiasi, lembaran aluminium langka logam yang pernah dianggap lebih berharga daripada emas. Di bawahnya,
Rangkaian anggun pilar berpasangan mendereti balkon lantai 2 yang bisa diakses melalui 2 tangga melengkung megah, dengan masing-masing tiang tangga menyokong sosok perempuan perunggu raksasa yang sedang mengangkat obor pencerahan, mencerminkan tema pencerahan. Dalam upaya aneh untuk mencerminkan tema pencerahan modern ini, tapi tetap mengikuti aturan dekoratif arsitektur Renaissance, semua pegangan tangga dihiasi ukiran bocah menyerupai Cupid, yakni malaikat kecil yang membawa panah asmara yang digambarkan sebagai ilmuwan modern. Malaikat tukang listrik sedang memegang telepon. Malaikat kecil entomolog dengan kotak spesimen. Langdon bertanya-tanya apa pendapat seniman besar Bernini. Kita akan bicara di sana, ujar Bellamy, seraya menuntun Langdon melewati etalase-etalase tahan peluru berisikan 2 buku perpustakaan yang paling berharga, yakni Alkitab Raksasa Mainz, ditulis tangan pada 1450-an, dan salinan Amerika Alkitab Gutenberg, satu dari 3 salinan sempurna Alkitab Gutenberg berkertas kulit yang ada di dunia. Secara serasi, langit-langit berbentuk kubah di atas kepala dihiasi lukisan 6 panel John White Alexander yang berjudul The Evolution of the Book. Bellamy langsung melenggang menuju sepasang pintu ganda elegan di bagian tengah belakang dinding koridor timur. Langdon tampaknya tahu ruangan apa yang ada di balik pintu-pintu itu, tampaknya itu pilihan aneh untuk tempat bercakap-cakap. Apalagi rasanya ironis berbicara di sebuah ruangan yang dipenuhi tanda, harap tenang, nyaris tidak menyerupai tempat aman. Terletak tepat ruangan ini, di tengah tata ruang perpustakaan yang berbentuk salib, bilik ini berfungsi sebagai jantung gedung. Bersembunyi di dalam sana adalah seperti membobol katedral dan bersembunyi di atas altar. Walaupun demikian, Bellamy membuka pintu-pintu itu, melangkah ke dalam kegelapan di baliknya, dan meraba-raba tombol lampu. Ketika dia menyalakan tombol, salah satu mahakarya arsitek agung Amerika itu muncul dari kehampaan. Ruang baca yang terkenal itu benar-benar memanjakan semua indera. Sebuah persegi 8 besar menjulang 50 meter di bagi tengahnya, kedelapan sisinya dilapisi marmer Tennessee coklat tua, marmer Siena warna krem, dan marmer Aljazair merah apel. Karena diterangi dari 8 sudut, tidak ada bayang-bayang yang jatuh di manapun, menciptakan efek seakan ruangan itu sendiri yang berkilau. Beberapa orang mengatakan, ini ruangan paling menakjubkan di Washington, ujar Bellamy, seraya mengajak Langdon ke dalam. Mungkin di seluruh dunia, pikir Langdon, ketika melangkah melintasi ambang pintu. Seperti biasa, pertama-tama pandangannya langsung terangkat ke balok kasau tengah yang menjulang tinggi. Di sana, cahaya dari panel-panel berhias melingkupi kubah sampai ke balkon atas. 16 patung perunggu mengitari ruangan, mengintip ke bawah dari pagar tangga. Di bawah mereka, lorong yang terdiri atas lengkungan-lengkungan gerbang menawan membentuk balkon bawah. Di lantai bawah, 3 lingkaran konsentris meja kayu mengkilap berpusat pada meja sirkulasi besar berbentuk persegi 8. Langdon kembali mengalihkan perhatian kepada Bellamy, yang kini membuka lebar-lebar pintu ganda ruangan itu. Kupikir, kita sedang bersembunyi, ujar Langdon bingung. Jika ada yang memasuki gedung, kata Bellamy, aku ingin bisa mendengar kedatangan mereka. Tapi, bukankah mereka akan langsung menemukan kita di dalam sini? Tak peduli di mana kita bersembunyi, mereka akan menemukan kita. Tapi jika seseorang memojokkan kita di dalam ruang ini, kau akan senang karena aku memilih ruangan ini. Langdon sama sekali tidak tahu mengapa, tapi tampaknya Bellamy tidak ingin mendiskusikannya. Dia sudah bergerak menuju bagian tengah ruangan. Di sana dia memilih salah satu meja baca yang tersedia, menarik 2 kursi, dan menyalakan lampu baca. Lalu ia menunjuk tas Langdon. Oke Profesor, ayo kita teliti. Karena tidak ingin menggores permukaan mengilap meja dengan potongan granit kasar, Langdon mengangkat seluruh tas ke atas meja dan menarik resletingnya,
lalu membuka lebar-lebar tas untuk menunjukkan piramida di dalamnya. Warren Bellamy menyesuaikan lampu baca dan meneliti piramida itu dengan cermat. Dia menelusurkan jari-jari tangannya pada ukiran yang tidak biasa itu. "Kurasa, kau mengenali bahasa ini?" tanya Bellamy. "Tentu saja," jawab Langdon seraya meneliti ke-16 simbol itu. Dikenal sebagai Cypher Mason bebas yakni Freemason, bahasa tersandi ini digunakan untuk komunikasi privat di antara saudara-saudara Mason awal. Metode penyandiannya sudah lama sekali ditinggalkan karena satu alasan sederhana, terlalu mudah dipecahkan. Sebagian besar mahasiswa di seminar simbologi senior Langdon bisa memecahkan kode ini dalam waktu sekitar 5 menit. Langdon, dengan sebatang pensil dan kertas, bisa melakukannya dalam waktu kurang dari 60 detik. Kini kemudahan memecahkan skema penyandian yang sudah berabad-abad usianya ini memberikan beberapa paragraf. Pertama, pernyataan bahwa Langdon satu-satunya orang di dunia yang bisa memecahkannya terasa absurd. Kedua, pernyataan Sato bahwa sebuah Cypher Mason merupakan masalah keamanan nasional adalah sama halnya seolah Sato menyatakan bahwa kode-kode peluncuran nuklir kita ditulis berdasarkan kunci sandi mainan hadiah dari makanan ringan Cracker Jack. Langdon masih berjuang untuk mempercayai kesemuanya ini. Piramida ini adalah peta, menunjukkan lokasi kebijakan berabad-abad yang hilang. "Robert," ujar Bellamy dengan nada serius. "Apakah Direktur Sato mengatakan mengapa dia begitu tertarik dengan ini?" Langdon menggeleng. "Tidak secara spesifik. Dia hanya terus-menerus mengatakan bahwa itu masalah keamanan nasional." "Kurasa dia berbohong." "Mungkin," kata Bellamy seraya menggosok-gosok bagian belakang lehernya. Tampaknya dia berpikir keras tentang sesuatu. Tapi ada kemungkinan yang jauh lebih mencemaskan. Dia berbalik memandang lurus ke mata Langdon. "Mungkin Direktur Sato sudah mengetahui potensi sejati piramida ini." Bab 47. Kegelapan yang menyelubungi Catherine Solomon terasa absolut. Setelah meninggalkan rasa aman dari karpet yang dikenalnya, kini dia bergerak maju dengan meraba-raba tanpa dapat melihat, sepasang tangannya yang terjulur hanya menyentuh ruang kosong seiring dia terhuyung-huyung semakin jauh memasuki kekosongan tanpa suara. Di bawah sepasang kakinya yang berbalut stoking, luas semen dingin yang tanpa akhir itu terasa seperti danau beku. Lingkungan tidak ramah yang kini harus ditinggalkannya. Ketika tidak lagi mencium bau etanol, Catherine berhenti dan menunggu dalam kegelapan. Dia berdiri diam tak bergerak, mendengarkan, memohon agar jantungnya berhenti berdentam-dentam begitu keras. Suara langkah-langkah kaki berat di belakangnya tampaknya sudah berhenti. "Apakah aku sudah lolos darinya?" Catherine memejamkan mata dan mencoba membayangkan di mana dia berada. "Ke arah mana aku berlari? Di mana pintunya?" Sia-sia saja. Dia terlalu banyak berputar-putar, sehingga kini pintu keluar itu bisa berada di mana saja. Catherine pernah mendengar bahwa rasa takut bertindak seperti perangsang, mempertajam kemampuan pikiran. Akan tetapi, saat ini ketakutan telah mengubah pikirannya menjadi gelombang kepanikan dan kebingungan. Seandainya pun menemukan jalan keluar, dia tidak akan bisa keluar. Kartu kunci Catherine hilang ketika dia melepas jubah labnya. Tampaknya, satu-satunya harapan adalah menjadi sepotong jarum dalam tumpukan jerami, sebuah titik tunggal dalam kisi-kisi seluas 2.800 meter persegi. Walaupun dikuasai dorongan untuk lari, benak analitis Catherine mengatakan kepadanya untuk melakukan satu-satunya tindakan logis, sama sekali tidak bergerak. Tetap diam. Jangan bersuara. Penjaga keamanan sedang dalam perjalanan. Dan, untuk alasan tidak diketahuinya, penyerangnya sangat berbau etanol. Seandainya dia bergerak terlalu dekat, aku akan tahu. Ketika Catherine berdiri dalam keheningan, benaknya berputar memikirkan perkataan Langdon. "Kakakmu, dia di bawah."
Catherine merasakan sebutir keringat dingin muncul di lengannya dan menetes menuju ponsel yang masih digenggamnya di tangan kiri. Itu bahaya yang lupa dipikirkannya. Seandainya ponsel berdering, posisi Catherine akan ketahuan, dan dia tidak bisa mematikan benda itu tanpa membuka dan menyalakan layarnya. Letakkan ponselnya, dan menyingkirlah dari sana. Tapi, sudah terlambat. Bau etanol mendekat di sebelah kanan Catherine. Dan kini baunya semakin tajam. Catherine berusaha tetap tenang, memaksakan diri untuk mengalahkan insting untuk lari. Dengan hati-hati, dan perlahan-lahan, dia mengambil langkah ke kiri. Tampaknya, penyerangnya hanya perlu mendengar gemeresik lemah pakaiannya. Catherine mendengar lelaki itu menerjang dan bau etanol menyapunya ketika sebuah tangan meraih bahunya. Dia menggeliat membebaskan diri, dicengkeram kengerian yang teramat sangat. Probabilitas matematis terlupakan dan Catherine mulai berlari membabi buta. Dia menyimpang jauh ke kiri, berubah haluan, dan kini berlari ke dalam ruang kosong yang amat luas. Dinding itu muncul entah dari mana. Catherine menumbuknya keras-keras, dan langsung kehabisan napas. Rasa sakit menjalari lengan dan bahunya, tapi dia berhasil mempertahankan posisi berdiri. Dia menumbuk dinding dengan derajat kemiringan tertentu yang membuatnya lolos dari kekuatan penuh tumbukan. Tapi, fakta ini hanya sedikit menghiburnya. Suara tumbukan menggema kemana-mana. Dia tahu di mana aku. Seraya membungkuk kesakitan, Catherine menoleh dan ke dalam kegelapan bangsal, dan merasakan seolah-olah lelaki itu membalas tatapannya. Ubah lokasimu. Sekarang. Dengan masih berjuang untuk bernapas, Catherine mulai bergerak menyusuri dinding, pelan-pelan menyentuhkan tangan kirinya pada setiap tiang besi menonjol yang dia lewati. Tetaplah merapat pada dinding. Kau harus menyelinap melewati lelaki itu, sebelum ia memojokkanmu. Di tangan kanannya, Catherine masih menggenggam ponsel, siap untuk melemparkannya seperti proyektil jika perlu. Catherine benar-benar tidak siap mendengar suara yang kemudian didengarnya, gemeresik nyaring pakaian persis di hadapannya, menempel di dinding. Dia terpaku, diam tak bergerak, dan berhenti bernapas. Bagaimana mungkin dia sudah merapat pada dinding? Dia merasakan embusan lemah udara, disertai bau tajam etanol. Dia menyusuri dinding ke arahku. Catherine mundur beberapa langkah. Lalu, setelah diam-diam berputar 180 derajat, dia mulai bergerak cepat, menyusuri dinding ke arah yang berlawanan. Dia sudah bergerak sekitar 6 meter ketika hal yang mustahil terjadi. Sekali lagi persis di depannya, di dekat dinding, dia mendengar suara gemeresik pakaian. Lalu muncul hembusan udara yang sama dan bau etanol. Catherine Solomon terpaku di tempat. Astaga, dia ada di mana-mana. Dengan bertelanjang dada, malah menatap ke dalam kegelapan. Bau etanol di lengan bajunya telah terbukti menghalangi, jadi dia harus mengubahnya menjadi aset. Dia melepas kemeja dan jaketnya, dan menggunakan keduanya untuk membantu memojokkan mangsa. Ketika melempar jaket ke dinding di sebelah kanan, dia mendengar Catherine langsung berhenti dan berubah arah. Kini, setelah melempar kemeja ke sebelah kiri, malah mendengar perempuan itu kembali berhenti. Secara efektif, dia telah memojokkan Catherine di dinding dengan menetapkan titik-titik yang tidak mungkin berani dilewati oleh perempuan itu. Kini malah menunggu, pendengarannya ditajamkan dalam keheningan. Dia hanya punya satu arah untuk bergerak, langsung ke arahku. Walaupun begitu malah tidak mendengar apa-apa. Entah Catherine lumpuh ketakutan, atau dia telah memutuskan untuk berdiri diam dan menunggu bantuan memasuki bangsal 5. Yang manapun itu, dia kalah. Tak seorang pun akan bisa segera memasuki bangsal 5. Malah sudah merusak papan kunci luar dengan teknik yang sangat kasar, tapi sangat efektif.
Setelah menggunakan kartu kunci Tris, dia memasukkan uang receh ke dalam lubang kartu kunci untuk mencegah penggunaan kartu kunci tanpa membongkar terlebih dahulu seluruh mekanismenya. Kau dan aku sendirian, Catherine, seberapa lama pun waktu yang diperlukan. Diam-diam malah beringsut maju, mendengarkan suara gerakan apapun. Catherine Solomon akan mati malam ini dalam kegelapan museum kakaknya. Akhir yang puitis. Malah ingin sekali mengabarkan berita kematian Catherine kepada kakaknya. Kesedihan lelaki tua itu akan menjadi pembalasan yang telah lama dinantikannya. Mendadak, dalam kegelapan dan yang sangat mengejutkan malah, dia melihat kilau mungil di kejauhan dan menyadari bahwa Catherine baru saja melakukan kesalahan yang mematikan. Dia menelepon bantuan. Layar elektronik yang baru saja menyala itu melayang setinggi pinggang, sekitar 20 meter di depan, bagaikan mercusuar yang bersinar di atas lautan hitam luas. Tadinya malah siap menunggu Catherine keluar, tapi kini dia tidak perlu melakukannya. Malah langsung bergerak, berpacu menuju cahaya yang melayang-layang. Dia tahu, dia harus tiba sebelum Catherine mengakhiri telepon minta bantuannya. Malah sudah berada di sana dalam hitungan detik, dan dia menerjang dengan sepasang lengan terjulur di kedua sisi ponsel berkilau Catherine, siap menerkam perempuan itu. Jari-jari malah menghantam dinding padat, membengkok ke belakang dan nyaris patah. Selanjutnya, kepalanya meluncur membentur balok besi. Dia berteriak kesakitan ketika jatuh dan meringkuk di samping dinding. Seraya menyumpah dia kembali berdiri, mengangkat tubuhnya di samping penyangga horizontal setinggi pinggang, tempat Catherine Solomon dengan cerdiknya meletakkan ponselnya yang terbuka. Catherine kembali berlari, kali ini tanpa mempedulikan suara yang ditimbulkan oleh tangannya, yang berguncang-guncang berirama menyusuri tiang-tiang logam bangsal 5 yang berjarak teratur. Lari. Catherine tahu, jika dia mengikuti dinding di sepanjang bangsal, cepat atau lambat dia akan menemukan pintu keluar. Di mana gerangan penjaga itu? Jarak teratur tiang-tiang itu berlanjut ketika Catherine berlari dengan tangan kiri di dinding samping dan tangan kanan terjulur ke depan untuk melindungi. Kapan aku tiba di pojok? Dinding samping itu tampak terus berlanjut, tapi mendadak irama tiang-tiang itu terpecahkan. Tangan kirinya menumbuk ruang kosong selama beberapa langkah panjang, lalu tiang-tiang itu kembali berlanjut. Catherine langsung berhenti dan mundur, meraba-raba jalannya melintasi panel logam halus itu. Mengapa tidak ada tiang-tiang di sini? Dia bisa mendengar penyerangnya kini terhuyung-huyung mengejarnya dengan berisik, meraba-raba jalan menyusuri dinding ke arahnya. Walaupun demikian, ada suara lain yang lebih menakutkan Catherine, suara pukulan berirama di kejauhan, berasal dari penjaga keamanan yang memukul-mukulkan senter pada pintu bangsal 5. Penjaga tidak bisa masuk. Walaupun pikiran itu menakutkan, lokasi pukulan penjaga itu secara diagonal di sebelah kanan langsung mengarahkan Catherine. Kini dia bisa membayangkan di mana dia berada di dalam bangsal 5. Kilas penglihatan itu datang dengan membawa kesadaran yang tak terduga. Kini dia tahu, apa panel datar pada dinding ini. Setiap bangsal dilengkapi area spesimen, dinding rak yang bisa digerakkan untuk mengangkut spesimen-spesimen berukuran besar masuk dan keluar bangsal. Seperti area spesimen dalam hanggar pesawat, pintu ini berukuran raksasa, dan dalam mimpi terliarnya, Catherine tidak pernah membayangkan dirinya perlu membukanya. Akan tetapi, saat ini tampaknya itu satu-satunya harapan. Apakah pintu itu bahkan bisa dioperasikan? Catherine meraba-raba dalam kegelapan, mencari pintu area spesimen, sampai menemukan pegangan logam besar. Dia menemukannya lalu melemparkan seluruh bobot tubuhnya ke belakang, mencoba membuka pintu itu. Tak terjadi apa-apa. Dia mencoba lagi. Pintunya tidak bergerak. Dia bisa mendengar penyerangnya kini semakin mendekat dengan cepat, dituntun suara-suara upaya Catherine. Pintu area spesimen itu terkunci. Dengan panik,
dia menelusurkan kedua tangannya ke seluruh pintu, meraba-raba permukaannya, mencari gerendel atau tuas. Mendadak dia meraba sesuatu yang terasa seperti tongkat yang berdiri vertikal. Dia menelusurinya ke bawah sampai ke lantai, lalu dia berjongkok dan bisa merasakan tiang itu disisipkan ke dalam lubang pada semen. Pasak pengaman. Dia berdiri meraih pasak itu dan dengan menggunakan kedua kakinya mengangkat dan mengeluarkannya dari lubang. Lelaki itu hampir tiba. Catherine kini meraba-raba mencari pegangan pintu, menemukannya kembali, dan menariknya ke belakang sekuat tenaga. Panel besar itu tampak nyaris tak bergerak, tapi sepotong cahaya bulan kini menembus bangsal 5. Catherine kembali menarik pintu. Berkas cahaya dari luar gedung menjadi semakin lebar. Sedikit lagi, dia menarik pintu untuk terakhir kalinya, merasakan penyerangnya kini hanya berjarak beberapa puluh sentimeter. Catherine melompat ke arah cahaya, meliuk-liukkan tubuh rampingnya melewati lubang. Sebuah tangan muncul dari kegelapan, mencakarnya, mencoba menariknya kembali ke dalam. Catherine menarik tubuhnya melewati lubang, dikejar tangan telanjang besar yang ditutupi tato berupa sisik-sisik. Lengan mengerikan itu menggeliat-geliat bagaikan ular marah, mencoba menangkapnya. Catherine berbalik dan lari menyusuri dinding luar bangsal 5 yang panjang dan pucat. Batu-batu longgar di dalam petak yang mengelilingi SMSC menembus kaki berstokingnya ketika dia berlari. Tapi dia terus berlari menuju gerbang utama. Malam itu gelap gulita. Tapi, dengan pupil mata membesar penuh akibat kegelapan total bangsal 5, Catherine bisa melihat dengan sempurna, rasanya nyaris seperti siang hari. Di belakangnya, pintu tebal area spesimen terbuka dan dia mendengar langkah-langkah kaki berat yang semakin cepat mengejarnya di sepanjang sisi gedung. Langkah-langkah kaki itu terdengar luar biasa cepat. Aku tidak akan bisa mengalahkannya sampai ke pintu masuk utama. Catherine tahu, Volvonya lebih dekat, tapi itu pun masih terlalu jauh. Aku tidak akan berhasil. Lalu Catherine sadar bahwa dirinya masih punya kartu terakhir untuk dimainkan. Ketika mendekati pojok bangsal 5, dia bisa mendengar langkah-langkah kaki lelaki itu dengan cepat mengalahkannya dalam kegelapan. Sekarang atau sama sekali tidak. Catherine tidak berbelok, tapi mendadak memotong drastis ke sebelah kiri, menjauhi gedung menuju rerumputan. Ketika melakukannya, dia memejamkan mata rapat-rapat, meletakkan kedua tangan di wajah, dan mulai berlari membabi buta melintasi pekarangan. Lampu-lampu pengaman yang diaktifkan oleh gerakan menyala terang di sekeliling bangsal 5, langsung mengubah malam menjadi siang. Catherine mendengar teriakan kesakitan di belakangnya ketika lampu-lampu sorot cemerlang itu menyerang pupil mata membesar penyerangnya dengan kekuatan lebih dari 25 juta kandela. Dia bisa mendengar lelaki itu terhuyung-huyung di atas batu-batu longgar. Catherine tetap memejamkan mata rapat-rapat, mempercayai dirinya sendiri di atas pekarangan terbuka. Ketika merasa sudah cukup jauh dari gedung dan lampu-lampu itu, dia membuka mata, membetulkan arah, dan lari sekencang mungkin melintasi kegelapan. Kunci Volvonya berada tepat di tempat dia selalu meninggalkannya, di panel tengah dashboard. Dengan terengah-engah, dia raih kunci itu dengan sepasang tangan gemetaran, lalu menyalakan mesin. Mesin meraung hidup, dan lampu-lampu depan menyala, menerangi pemandangan yang mengerikan. Sesosok menyeramkan berpacu menghampirinya. Sejenak Catherine terpaku. Makhluk yang tersorot lampu-lampu depan mobilnya adalah hewan botak berdada telanjang, dengan kulit tertutup tato sisik-sisik, simbol-simbol, dan tulisan. Dia meraung ketika berlari memasuki sorot cahaya, lalu mengangkat kedua tangannya menutupi mata, bagaikan makhluk buas penghuni gua yang melihat cahaya matahari untuk pertama kalinya. Catherine meraih persneling, tapi mendadak makhluk itu ada di sana, menghunjamkan siku lewat jendela samping, mengirimkan hujan pecahan kaca pengaman ke atas pangkuan Catherine.
Sebuah lengan besar yang tertutup sisik menerobos jendela, meraba-raba setengah buta menemukan leher Catherine. Perempuan itu memundurkan mobil, tapi penyerangnya sudah mencengkeram lehernya, lalu meremasnya dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Catherine menolehkan kepala dalam upaya meloloskan diri dari cengkeraman, dan mendadak dia menatap wajah lelaki itu. 3 goresan memanjang warna gelap, seperti goresan kuku, merobek make-up wajahnya dan mengungkapkan tato-tato di baliknya. Mata lelaki itu liar dan kejam. Seharusnya aku membunuhmu 10 tahun yang lalu, geramnya. Di malam aku membunuh ibumu. Ketika kata-kata lelaki itu dipahaminya, Catherine dikuasai oleh ingatan mengerikan, pandangan liar di mata lelaki itu, dia pernah melihatnya. Itu dia. Catherine pasti akan berteriak seandainya tidak ada cengkeraman kencang di lehernya. Dia menjejakkan kaki pada pedal gas, dan mobil meluncur mundur, hampir mematahkan lehernya ketika lelaki itu terseret di samping mobil. Volvo itu miring menaiki pembatas menonjol. Catherine bisa merasakan lehernya hendak menyerah pada cekikan bobot lelaki itu. Mendadak cabang-cabang pohon menggores bagian samping mobil, menamparkan jendela-jendela samping, lalu bobot itu lenyap. Mobil melesat melewati tumbuh-tumbuhan hijau, memasuki tempat parkir bagian atas, dan Catherine menginjak pedal rem. Di bawah sana, lelaki setengah telanjang itu terhuyung-huyung berdiri, menatap lampu-lampu depan mobil dengan ketenangan yang mengerikan. Dia mengangkat sebelah lengan berlapis sisik yang mengancam dan menunjuk langsung Catherine. Darah Catherine dialiri ketakutan dan kebencian yang teramat sangat ketika dia memutar mobil dan menginjak pedal gas. Beberapa detik kemudian, dia mengemudikan mobil berkelak-kelok memasuki Silver Hill Road. Bab 48. Dalam kepanikan sesaat, petugas polisi Capitol Nunes tidak melihat pilihan lain kecuali membantu arsitek Capitol dan Robert Langdon melarikan diri. Akan tetapi, kini ketika kembali ke markas polisi di ruang bawah tanah, Nunes bisa melihat awan-awan badai berkumpul dengan cepat. Chief Trent Anderson sedang mengompres kepala dengan kantong es, sementara petugas lain mengurusi memar-memar. Keduanya berdiri bersama tim pengawas video, meninjau arsip-arsip rekaman digital dalam upaya menemukan Langdon dan Bellamy, cek rekaman di setiap lorong dan pintu keluar, desak Sato. Aku ingin tahu kemana mereka pergi. Nunes merasa mual menyaksikannya. Dia tahu, hanya salah waktu sebelum mereka menemukan klip video yang tepat dan mengetahui kenyataannya. Aku membantu mereka melarikan diri. Yang membuat masalahnya semakin buruk adalah kedatangan tim CIA yang terdiri atas 4 orang, dan mereka kini berjaga-jaga di dekat situ, siap pergi mengejar Langdon dan Bellamy. Keempat lelaki ini sama sekali tidak menyerupai polisi Capitol. Mereka adalah tentara-tentara yang sangat serius, seragam kamuflase hitam, kacamata penembus kegelapan, pistol yang tampak futuristis. Nunes merasa seakan hendak muntah. Setelah membuat keputusan, diam-diam dia mendekati Chief Anderson. Bisa bicara Chief? Ada apa? Anderson mengikuti Nunes ke dalam lorong. Chief, saya telah melakukan kesalahan besar, ujar Nunes dengan berkeringat dingin. Saya minta maaf, dan saya mengundurkan diri. Lagi pula, kau akan memecatku beberapa menit lagi. Maaf. Nunes menelan ludah dengan susah payah. Tadi saya melihat Langdon dan arsitek Bellamy di Visitor Center, dalam perjalanan mereka meninggalkan gedung. Apa? Teriak Anderson. Mengapa tidak kau katakan? Arsitek meminta saya untuk diam saja. Kau bekerja untukku keparat. Suara Anderson menggema di sepanjang koridor. Demi Tuhan, Bellamy menumbuhkan kepalaku ke dinding. Nunes menyerahkan kunci yang diberikan oleh arsitek kepadanya. Apa ini? Desak Anderson. Kunci ke terowongan baru di bawah Independence Avenue. Milik arsitek Bellamy. Begitulah cara mereka melarikan diri. Anderson menatap kunci itu, tidak mampu berkata-kata.
Sato melongok ke dalam lorong dengan mata menyelidik. Ada apa di sini? Nunes merasakan wajahnya memucat. Anderson masih memegang kunci itu, dan Sato jelas sudah melihatnya. Ketika perempuan kecil mengerikan itu mendekat, Nunes berimprovisasi sebisa mungkin, berharap bisa melindungi atasannya. Saya menemukan kunci di lantai di sub ruang bawah tanah. Saya baru saja bertanya kepada Chief Anderson apakah dia tahu kunci apa itu. Sato tiba lalu mengamati kunci itu. Dan apakah atasanmu tahu? Nunes melirik Anderson yang jelas menimbang-nimbang semua pilihan sebelum bicara. Akhirnya kepala keamanan itu menggeleng. Petik 2. Tidak bisa langsung tahu. Saya harus mengecek, tak usah repot-repot, ujar Sato. Kunci ini membuka terowongan di luar visitor center. Benarkah? Tanya Anderson. Bagaimana Anda bisa tahu? Kami baru saja menemukan klip video pengawasannya. Petugas Nunes ini membantu. Langdon dan Bellamy melarikan diri lalu mengunci kembali pintu terowongan di belakang mereka. Bellamy menyerahkan kunci itu kepada Nunes. Anderson berbalik kepada Nunes dengan pandangan menyelidik. Benarkah? Nunes mengangguk dengan bersemangat, berbuat sebisa mungkin untuk ikut bersandiwara. Maaf Pak, arsitek menyuruh saya untuk diam saja. Aku tidak peduli apa yang dikatakan arsitek kepadamu, teriak Anderson. Aku mengharapkan, tutup mulutmu Tren, bentak Sato. Kalian berdua pembohong yang payah. Simpan itu untuk penyelidikan CIA terhadapnya nanti. Dia merampas kunci terowongan arsitek dari Anderson. Kau sudah selesai di sini. Bab 49. Robert Langdon menutup ponsel, merasa semakin khawatir. Catherine tidak menjawab ponselnya. Catherine berjanji untuk langsung menelepon setelah meninggalkan lab dengan aman dan berada dalam perjalanan untuk menemuinya di sini, tapi perempuan itu belum juga meneleponnya. Bellamy duduk di samping Langdon di meja ruang baca. Dia juga baru saja menelepon seseorang yang dinyatakannya bisa menawarkan tempat perlindungan bagi mereka, yakni sebuah tempat aman untuk bersembunyi. Sayangnya, orang ini juga tidak menjawab teleponnya, jadi Bellamy meninggalkan pesan penting memintanya untuk langsung menelepon ponsel Langdon. Aku akan terus mencoba, katanya kepada Langdon, tapi sementara ini kita sendirian. Dan kita perlu mendiskusikan rencana untuk piramida ini. Piramida itu, bagi Langdon, latar belakang spektakuler berupa ruang baca itu telah lenyap. Dunianya kini hanya terbatas pada apa yang berada tepat di hadapannya, yakni piramida batu, bungkusan tersegel berisi batu puncak, lelaki Afrika Amerika elegan yang muncul dari kegelapan dan menyelamatkannya dari kepastian interogasi. Langdon tadinya mengharapkan sedikit kewarasan dari arsitek Capitol, tapi kini tampaknya Warren Bellamy tidak lebih rasional daripada orang gila yang menyatakan bahwa Peter berada dalam purgatori. Bellamy bersikeras kalau piramida batu ini pada kenyataannya adalah piramida Mason dari legenda. Sebuah peta kuno, yang menuntun kita pada kebijakan luar biasa. Mr. Bellamy, ujar Langdon sopan, gagasan adanya sumber pengetahuan kuno yang bisa memberikan kekuatan hebat kepada manusia. Aku benar-benar tidak bisa menganggapnya serius. Mata Bellamy tampak kecewa sekaligus serius, membuat skeptisisme Langdon menjadi semakin canggung. Ya Profesor, sudah kubayangkan kau akan merasa seperti ini, tapi kurasa aku tidak punya alasan untuk terkejut. Kau adalah orang luar yang melongok ke dalam. Ada beberapa kenyataan Mason yang akan dianggap sebagai mitos, karena kau tidak diinisiasi dan disiapkan dengan benar untuk memahami semua itu. Kini Langdon merasa digurui. Aku bukan awak kapal Odysseus, tapi aku yakin Cyclops hanyalah mitos. Mr. Bellamy, seandainya legenda itu benar, piramida ini tidak mungkin piramida Mason. Benarkah? Bellamy menelusurkan jari tangannya pada saiper Mason di batu itu. Bagiku tampaknya cocok sekali dengan deskripsinya. Sebuah piramida batu dengan batu puncak logam berkilau,
yang menurut sinar X1 adalah benda yang dipercayakan Peter kepadamu. Bellamy mengambil bungkusan berbentuk kubus itu, lalu menimbang-nimbangnya di tangan. Piramida batu ini tingginya kurang dari 30 cm, bantah Langdon. Setiap versi cerita yang pernah kudengar menjelaskan bahwa piramida Mason sangat besar. Bellamy jelas sudah mengantisipasi hal ini. Seperti yang kau ketahui, legendanya membicarakan sebuah piramida yang terangkat begitu tinggi, sehingga Tuhan sendiri bisa mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Tepat sekali. Aku bisa melihat dilemamu, Profesor. Akan tetapi, misteri kuno maupun filsafat Mason mengakui kemungkinan adanya Tuhan di dalam diri kita semua. Secara simbolis, seseorang bisa menyatakan bahwa segala yang berada dalam jangkauan seorang manusia yang tercerahkan, berada dalam jangkauan Tuhan. Langdon tidak merasa tergoyahkan dengan permainan kata itu. Bahkan Alkitab mengiyakan, ujar Bellamy. Jika kita menerima sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Kejadian, bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, kita harus menerima implikasinya, bahwa umat manusia tidak diciptakan lebih rendah daripada Tuhan. Dalam Lukas ayat 17 dijelaskan, kerajaan Allah ada di antara kamu. Maaf, tapi aku tidak mengenal adanya orang Kristen yang menganggap dirinya setara dengan Tuhan. Tentu saja tidak, ujar Bellamy. Nada suaranya mengeras. Karena sebagian besar orang Kristen menginginkan dua-duanya. Mereka ingin bisa menyatakan dengan bangga bahwa mereka mempercayai Alkitab, tapi mereka mengabaikan saja bagian-bagian yang menurut mereka terlalu sulit atau terlalu tidak nyaman untuk dipercayai. Langdon tidak menjawab. Bagaimanapun, kata Bellamy, penjelasan kuno piramida Mason yang dikatakan cukup tinggi untuk disentuh Tuhan ini telah lama mengakibatkan kesalahan interpretasi mengenai ukurannya. Yang menyenangkan, hal itu membuat para akademisi sepertimu bersikeras bahwa piramida itu legenda, sehingga tak seorang pun mencarinya. Langdon menunduk memandangi piramida batu itu. Aku minta maaf jika membuatmu frustasi, katanya. Tapi aku selalu menganggap piramida Mason sebagai mitos. Tidakkah menurutmu sangat sesuai jika peta yang diciptakan oleh para tukang batu diukirkan pada batu? Di sepanjang sejarah, tonggak-tonggak penuntun terpenting kita selalu diukirkan pada batu, termasuk lauh-lauh batu yang diberikan Tuhan kepada Musa, yakni 10 perintah Allah untuk menuntun perilaku manusia. Aku mengerti. Tetapi cerita itu selalu disebut sebagai legenda piramida Mason. Legenda mengimplikasikan bahwa itu hanyalah mitos. Ya, legenda. Bellamy tergelak. Aku khawatir kau mengalami masalah yang sama seperti yang dialami Musa. Maaf. Bellamy tampak nyaris geli di kursinya dan mendongak memandang balkon tingkat 2. Di sana, 16 patung perunggu mengintip mereka dari atas. Kau melihat Musa. Langdon mendongak memandang patung terkenal milik perpustakaan. Ya, dia bertanduk. Aku sadar itu. Tapi tahukah kau mengapa dia bertanduk? Seperti sebagian besar guru, Langdon tidak suka dikuliahi. Alasan mengapa patung Musa di atas mereka bertanduk sama dengan alasan mengapa ada ribuan gambar Musa dalam tradisi Kristen yang bertanduk, yaitu kesalahan menerjemahkan kitab Keluaran. Teks Ibrani aslinya menjelaskan bahwa memiliki karan or panaf, kulit wajah yang berkilau seperti cahaya, tapi ketika Gereja Katolik Roma membuat terjemahan Latin resmi Alkitab, penerjemahnya menggambarkan Musa secara serampangan, menjadikannya sebagai komuta eset faciesmi, yang berarti wajahnya bertanduk. Sejak saat itu, para seniman dan pematung, yang takut terhadap amarah gereja jika mereka tidak mengikuti Alkitab, mulai menggambarkan Musa dengan tanduk. Itu kesalahan sederhana, jawab Langdon. Kesalahan terjemahan oleh Saint Jerome sekitar tahun 400 Masehi. Bellamy tampak terkesan. Tepat sekali. Kesalahan terjemahan. Dan hasilnya, Musa yang malang kini cacat di sepanjang sejarah. Cacat adalah cara manis untuk mengatakannya.
Sewaktu kecil Langdon ketakutan ketika melihat Musa bertanduk, seperti dalam lukisan Michelangelo, yakni di bagian tengah Basilika St. Peter Cains Roma. Aku menyebut Musa bertanduk, ujar Bellamy kini untuk mengilustrasikan bagaimana satu kata saja yang disalahartikan bisa menulis ulang sejarah. Kau menguliahi orang yang sudah tahu, pikir Langdon, yang mempelajari hal itu untuk pertama kalinya di Paris beberapa tahun lalu. Sangreal, Holy Grail, cawan suci. Sangreal, Royal Blood, darah biru. Dalam kasus piramida Mason, lanjut Bellamy, orang-orang mendengar bisik-bisik mengenai sebuah legenda. Dan gagasan itu terpatri. Legenda piramida Mason kedengarannya seperti mitos. Tapi, kata legenda mengacu pada sesuatu yang lain. Kata itu telah salah ditanggapi. Sangat menyerupai kata talisman. Dia tersenyum. Bahasa bisa sangat ahli dalam menyembunyikan kebenaran. Kau benar, tapi kau menyesatkanku di sini. Robert, piramida Mason adalah sebuah peta. Dan seperti peta lainnya, piramida itu punya legenda yakni kunci yang memberitahumu cara membacanya. Bellamy mengambil bungkusan berbentuk Rigetedems itu dan mengangkatnya. Tidakkah kau mengerti? Batu istimewa ini adalah legenda dari piramida itu. Ini kunci yang memberitahumu cara membaca artefak paling luar biasa di bumi, peta yang mengungkapkan tempat persembunyian harta karun terbesar umat manusia, kebijakan berabad-abad yang hilang. Langdon terdiam. Dengan rendah hati kuakui, ujar Bellamy, bahwa piramida Masonmu yang menjulang tinggi hanyalah ini, sebuah batu sederhana yang batu puncak emasnya menjulang cukup tinggi untuk disentuh Tuhan. Cukup tinggi sehingga manusia yang tercerahkan bisa menjangkau dan menyentuhnya. Keheningan menggantung di antara kedua lelaki itu selama beberapa detik. Langdon merasakan denyut kegairahan yang tak terduga ketika menunduk memandangi piramida itu, melihatnya dengan pandangan baru. Matanya beralih kembali pada saiper Mason itu. Tapi kode ini, tampaknya begitu sederhana. Langdon mengangguk. Hampir semua orang bisa memecahkannya. Bellamy tersenyum, lalu mengeluarkan pensil dan kertas untuk Langdon. Kalau begitu, mungkin kau harus mencerahkan kita. Langdon merasa tidak enak membaca kode itu. Akan tetapi mengingat situasinya, tampaknya itu hanya pengkhianatan kecil terhadap kepercayaan Peter. Lagi pula, apapun yang dikatakan oleh ukiran itu, dia sama sekali tidak bisa membayangkan ukiran itu akan mengungkapkan sebuah tempat persembunyian rahasia, apalagi untuk salah satu harta karun terbesar dalam sejarah. Langdon menerima pensil dari Bellamy dan mengetuk-ngetukkannya di dagu seraya mempelajari saiper itu. Kodenya begitu sederhana sehingga dia nyaris tidak memerlukan pensil dan kertas. Walaupun begitu, dia ingin memastikan tidak adanya kesalahan, jadi dengan patuh dia menggoreskan pensil pada kertas dan menuliskan kunci pemecahan kode yang paling sederhana untuk sebuah saiper Mason. Kuncinya terdiri atas 4 kisi, 2 kisi kosong dan 2 kisi bertitik-titik disertai huruf yang ditulis sesuai urutan di dalam masing-masing bagian kisi. Setiap huruf dalam alfabet kini diposisikan di dalam sebuah bingkai berbentuk unik. Bentuk kurungan setiap huruf menjadi simbol untuk huruf itu. Skemanya begitu sederhana, sehingga nyaris kekanak-kanakan. Langdon mengecek ulang pekerjaannya. Ketika merasa yakin bahwa kunci pemecahan kodenya benar, dia mengalihkan perhatiannya kembali pada kode yang terukir pada piramida. Untuk memecahkannya, yang harus dilakukan Langdon hanyalah menemukan bentuk yang cocok pada kunci pemecahan kodenya, lalu menuliskan huruf yang ada di dalamnya. Karakter pertama pada piramida itu tampak menyerupai panah ke bawah atau piala. Dengan cepat Langdon menemukan segmen berbentuk piala pada kunci pemecahan kode. Terletak di pojok kiri bawah dan membingkai huruf S. Langdon menulis S. Simbol berikutnya pada piramida itu berbentuk kotak berbintik yang sisi kanannya hilang. Pada kisi pemecahan kode, bentuk itu membingkai huruf O. Dia menulis O.
Simbol ketiga berbentuk persegi 4 sederhana yang membingkai huruf E. Langdon menulis E. Dia melanjutkan, semakin cepat sampai seluruh kisi selesai. Kini, ketika menunduk memandangi penerjemahannya yang sudah jadi, Langdon mendesah kebingungan. Hampir tidak bisa disebut sebagai momen kemenangan. Bellamy tersenyum simpul. Seperti yang kau ketahui Profesor, misteri kuno hanya ditakdirkan untuk mereka yang benar-benar tercerahkan. Benar, ujar Langdon, seraya mengernyit. Tampaknya, aku tidak termasuk di dalamnya. Bab 50. Di kantor ruang bawah tanah, jauh di dalam markas CIA di Langley, Virginia, Ciper Mason 16 karakter yang sama itu berkilau terang pada monitor komputer high definition. Analis OS senior Nola Kaye duduk sendirian dan mempelajari gambar yang dikirim lewat email kepadanya 10 menit lalu oleh atasannya, Direktur Inoue Sato. Apakah ini semacam lelucon? Tentu saja Nola tahu itu bukan lelucon, Direktur Sato tidak punya rasa humor, dan kejadian-kejadian malam ini sama sekali bukan lelucon. Keterlibatan tingkat tinggi Nola di dalam OS CIA yang serba tahu telah membukakan matanya pada dunia kekuasaan tersamar. Tapi, apa yang disaksikan Nola dalam 24 jam terakhir ini telah selamanya mengubah kesan-kesannya terhadap semua rahasia yang disimpan oleh orang-orang berkuasa. Ya, Direktur, ujar Nola kini, seraya menjepit telepon di bahu kiri ketika dia bicara dengan Sato. Ukirannya memang Ciper Mason. Akan tetapi, teksnya tidak ada artinya. Tampaknya berupa kisi yang terdiri dari huruf-huruf acak. Dia menunduk memandangi pemecahan kodenya. Seharusnya menyatakan sesuatu, desak Sato. Tidak, kecuali jika ada lapisan penyandian kedua yang saya sadari. Punya tebakan? Tanya Sato. Itu matriks berbasis kisi, jadi bisa saya proses dengan metode biasa, Vigenere, Grill, Trelise, dan seterusnya, tapi saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, terutama jika teks itu memakai metode one-time path. Lakukan sebisamu, dan lakukan dengan cepat. Bagaimana dengan sinar X-nya? Nola memutar kursi ke sistem kedua yang menyajikan gambar sinar X keamanan standar tas seseorang. Sato meminta informasi mengenai sesuatu yang tampaknya adalah piramida kecil di dalam sebuah kotak berbentuk kubus. Normalnya, benda setinggi 2 inci tidak akan menjadi masalah keamanan nasional, kecuali dibuat dari plutonium hasil pengayaan. Yang ini bukan. Piramida itu terbuat dari sesuatu yang hampir sama mengejutkan. Analisis kepadatan gambar sudah memastikan, ujar Nola, 19,3 gram per sentimeter kubik. Itu emas murni. Sangat, sangat berharga. Ada lagi yang lain. Sesungguhnya iya. Pemindaian kepadatan menemukan sedikit ketidakteraturan pada permukaan piramida emas itu. Ternyata emasnya diukir dengan tulisan. Benarkah? Sato tampak berharap. Apa tulisannya? Belum bisa saya beritahukan. Inskripsinya sangat halus. Saya sedang mencoba memperjelasnya dengan filter-filter, tapi resolusi gambar sinar X-nya kurang bagus. Oke, teruslah mencoba. Telepon aku jika kau mendapat sesuatu. Ya maaf. Dan Nola. Nada suara Sato berubah mengancam. Seperti semua yang kau ketahui dalam 24 jam terakhir ini, gambar piramida batu dan batu puncak emas itu dirahasiakan pada tingkat keamanan tertinggi. Kau tidak boleh berkonsultasi dengan siapapun. Kau melapor langsung kepadaku. Aku ingin memastikan bahwa itu sudah jelas. Tentu saja maaf. Bagus. Terus laporkan kemajuannya. Sato menutup telepon. Nola menggosok-gosok mata, dan dengan mata buram kembali memandangi layar-layar komputer. Dia belum tidur selama lebih dari 36 jam, dan dia tahu sekali kalau dia tidak akan tidur lagi sampai krisis ini terselesaikan. Apapun penyelesaian itu. Kembali di Capitol Visitor Center, 4 spesialis operasi lapangan CIA yang berpakaian serba hitam berdiri di pintu masuk menuju terowongan,
mengintip dengan ganas ke dalam terowongan berpenerangan suram itu bagaikan sekawanan anjing yang bergairah untuk berburu. Sato mendekat, setelah baru saja menutup telepon. "Rekan-rekan," katanya, dengan masih memegang kunci milik arsitek, "apakah parameter-parameter misi kalian sudah jelas?" "Jelas," jawab agen yang memimpin. "Kami punya 2 target. Yang pertama adalah sebuah piramida batu berukir, tingginya sekitar 30 cm. Yang kedua adalah sebuah bungkusan kecil berbentuk kubus, tingginya sekitar 2 inci. Keduanya terakhir terlihat di dalam tas bahu Robert Langdon." "Benar," ujar Sato. "Kedua benda ini harus diperoleh kembali dengan cepat dan utuh." "Ada pertanyaan. Parameter-parameter untuk menggunakan kekerasan." Bahu Sato masih berdenyut-denyut akibat pukulan Bellamy dengan sebatang tulang. "Seperti yang kubilang, penting sekali agar benda-benda ini diperoleh kembali." "Paham." Keempat lelaki itu berbalik dan berjalan menuju kegelapan terowongan. Sato menyulut rokok dan menyaksikan mereka menghilang. Bab 51. Biasanya, Catherine Solomon selalu menyetir dengan hati-hati, tapi kini dia melajukan Volvo-nya dengan kecepatan lebih dari 140 km per jam ketika melesat dengan membuta menyusuri Sweetland Parkway. Kakinya yang gemetar sudah menginjak pedal gas sejauh 1,5 km, sebelum kepanikannya mulai mereda. Kini dia menyadari bahwa tubuh gemetarnya yang tidak terkontrol bukan lagi disebabkan ketakutan saja. "Aku kedinginan." Udara malam musim dingin mengalir masuk lewat jendela yang kacanya pecah, menerpa tubuhnya bagaikan angin Antartika. Kakinya yang berbalut stoking mati rasa, dan dia menjulurkan tangan ke bawah untuk meraih sepatu cadangan yang disimpan di bawah kursi penumpang. Ketika melakukannya, dia merasa sengatan rasa sakit pada memar di lehernya, di tempat tangan itu mencengkeramnya tadi. Lelaki yang memecahkan kaca jendelanya sama sekali tidak menyerupai lelaki berambut pirang yang dikenal Catherine bagai Dr. Christopher Abaddon. Rambut tebal dan kulit halus kecoklatannya sudah menghilang. Kepala pelontos, dada telanjang dan wajah dengan make-up tercoreng itu mengungkapkan permadani tato yang mengerikan. Catherine kembali mengingat suara lelaki itu, berbisik kepadanya di tengah lolongan angin di luar jendela pecahnya. "Catherine, seharusnya aku membunuhmu bertahun-tahun lalu, di malam aku membunuh ibumu." Catherine bergidik, sama sekali tidak merasa ragu. Itu lelaki yang sama. Dia tidak pernah melupakan pandangan keras dan kejam di mata lelaki itu. Dia juga tidak pernah melupakan suara tembakan tunggal kakaknya yang membunuh lelaki itu, menjatuhkannya dari tebing tinggi ke dalam sungai beku di bawah. Di sana dia menghunjung ke dalam es dan tidak pernah muncul ke permukaan. Para penyelidik sudah mencari selama berminggu-minggu, tidak pernah menemukan mayatnya, dan akhirnya menyimpulkan bahwa mayat itu tersapu arus meninggalkan Teluk Chesapeake. Kini Catherine tahu, mereka keliru. Lelaki itu masih hidup, dan dia sudah kembali. Catherine dikuasai kemarahan ketika ingatan-ingatan itu kembali membanjirinya. Tepatnya hampir 10 tahun lalu di hari Natal. Catherine, Peter dan ibu mereka, seluruh anggota keluarganya berkumpul di rumah batu mereka yang luas di Potomac, yang terletak di tanah berhutan seluas 80 hektar dan dialiri sungai. Sebagaimana tradisi, ibu mereka bekerja dengan giat di dapur, menikmati kebiasaan hari libur dengan memasak untuk kedua anaknya. Di usia 75 sekalipun, Isabel Solomon adalah koki yang bersemangat. Dan malam ini, aroma menggiurkan rusa panggang, kuah lobak, dan kentang tumbuk bumbu bawang melayang di seluruh rumah. Sementara ibu menyiapkan hidangan, Catherine dan kakaknya bersantai di rumah kaca, mendiskusikan keterpikatan terakhir Catherine pada bidang baru yang disebut ilmu nutik. Sebagai peleburan mustahil antara fisika partikel modern dan mistisisme kuno, nutik jelas memikat imajinasi Catherine. Pertemuan antara fisika dan filsafat.
Catherine menceritakan kepada Peter beberapa eksperimen yang diangankannya, dan dia bisa melihat ketertarikan kakaknya itu. Yang terutama, Catherine senang bisa memberi sesuatu yang positif untuk dipikirkan oleh kakaknya pada hari Natal kali ini, karena liburan itu juga menjadi pengingat menyakitkan akan sebuah tragedi mengerikan. Anak laki-laki Peter, Zachary. Ulang tahun ke-21 keponakan Catherine itu adalah juga ulang tahun terakhirnya. Keluarga itu telah mengalami mimpi buruk, dan tampaknya baru sekarang Peter akhirnya belajar tertawa kembali. Zachary termasuk remaja yang perkembangannya terlambat. Dengan tubuh ringkih dan canggung, dia remaja pemarah dan pemberontak. Walaupun dibesarkan dengan penuh cinta dan kemewahan, anak laki-laki itu tampaknya bertekad melepaskan diri dari kekuasaan Solomon. Dia dikeluarkan dari sekolah persiapan perguruan tinggi, berpesta pora dengan para selebriti, dan menghindari upaya tak kenal lelah orang tuanya untuk membimbingnya dengan tegas dan penuh kasih. Dia mematahkan hati Peter. Tak lama sebelum ulang tahun ke-18 Zachary, Catherine duduk bersama ibu dan kakaknya, mendengar perdebatan mereka mengenai perlu tidaknya menahan Zachary sampai dia lebih dewasa. Warisan Solomon, tradisi yang sudah berabad-abad di dalam keluarga, mewariskan bagian cukup besar dari kekayaan Solomon kepada setiap anak keluarga Solomon pada hari ulang tahun ke-18-nya. Keluarga Solomon percaya, warisan akan lebih berguna di awal kehidupan seseorang jika dibandingkan dengan di akhir kehidupannya. Lagi pula, menempatkan bagian yang besar dari kekayaan Solomon tangan para keturunan muda yang bersemangat merupakan kunci pengembangan kekayaan turun-temurun keluarga. Akan tetapi, dalam hal ini, Ibu Catherine bersikeras bahwa memberikan uang dalam jumlah sebesar itu kepada anak laki-laki Peter yang bermasalah adalah tindakan berbahaya. Peter tidak setuju. Warisan Solomon, ujar kakaknya, adalah tradisi keluarga yang tidak boleh dilanggar. Uang ini bisa memaksa Zachary untuk menjadi lebih bertanggung jawab. Sayangnya, kakak Catherine keliru. Begitu menerima uang itu, Zachary memisahkan diri dari keluarga, menghilang dari rumah tanpa membawa satu pun barang miliknya. Dia muncul kembali beberapa bulan kemudian di dalam tabloid Playboy penerima warisan menikmati kehidupan kelas atas Eropa. Dengan senang hati, tabloid mendokumentasikan kehidupan manja Zachary yang penuh pesta pora. Foto-foto pesta gila-gilaan di atas kapal pesiar dan disko sambil mabuk-mabukan sulit diterima oleh keluarga Solomon. Tapi, foto-foto remaja liar mereka itu berubah dari tragis menjadi mengerikan ketika koran-koran melaporkan tertangkapnya Zachary yang membawa kokain melintasi perbatasan Eropa Timur. Miliuner Solomon dalam penjara Turki. Mereka mendapati bahwa penjara itu disebut Soganlik, yaitu sebuah pusat penahanan kelas bawah brutal yang terletak di distrik Kartal di luar Istanbul. Peter Solomon, yang mengkhawatirkan keamanan putranya, terbang ke Turki untuk membebaskannya. Kakak Catherine yang kalut itu kembali dengan tangan kosong, setelah mendapat larangan untuk mengunjungi Zachary. Satu-satunya berita yang menjanjikan adalah kontak-kontak Solomon yang berpengaruh di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sedang mengupayakan ekstradisi bagi Zachary secepat mungkin. Akan tetapi, 2 hari kemudian, Peter menerima telepon sambungan internasional yang mengerikan. Keesokan paginya, berita-berita utama meledak. Ahli waris Solomon dibunuh di penjara. Foto-foto penjara itu mengerikan, dan tanpa berperasaan media menayangkan semuanya, bahkan lama setelah upacara pemakaman privat keluarga Solomon. Istri Peter tak pernah memaafkan suaminya atas kegagalannya membebaskan Zachary, dan perkawinan mereka berakhir 6 bulan kemudian. Semenjak itu, Peter sendirian. Bertahun-tahun kemudian, Catherine, Peter, dan ibu mereka, Isabel, berkumpul dengan tenang untuk merayakan Natal. Rasa sakit itu masih hadir di tengah keluarga mereka, tapi untungnya semakin memudar seiring tahun-tahun yang berlalu.
Suara kelontang menyenangkan panci-panci dan wajan-wajan kini menggema dari dapur ketika ibu mereka menyiapkan hidangan tradisional. Di dalam rumah kaca, Peter dan Catherine menikmati keju brie panggang dan percakapan santai liburan. Lalu muncullah suara yang tidak terduga. "Halo, keluarga Solomon," sapa sebuah suara ringan di belakang mereka. Dengan terkejut, Catherine dan kakaknya berbalik. Mereka melihat sosok bertubuh besar berotot melangkah ke dalam rumah kaca, mengenakan topeng ski hitam yang menutupi seluruh wajahnya, kecuali sepasang mata yang berkilau liar dan kejam. Peter langsung bangkit berdiri. "Siapa kau? Bagaimana kau bisa masuk ke sini?" "Aku mengenal anak laki-laki kecilmu, Zakari, di penjara. Dia mengatakan di mana kunci ini disembunyikan." Orang asing itu mengangkat sebuah kunci tua dan menyeringai bagaikan makhluk buas. "Persis sebelum aku menghajarnya sampai mati." Mulut Peter ternganga. Sebuah pistol teracung, dan ditujukan langsung ke dada Peter. "Duduk." Peter jatuh terduduk kembali ke kursinya. Ketika lelaki itu bergerak memasuki ruangan, Catherine terpaku di tempat. Di balik topeng, mata lelaki itu liar bagaikan mata hewan gila. "Hei!" teriak Peter, seakan mencoba memperingatkan ibu mereka di dapur. "Siapapun kau, ambil apa yang kau inginkan, lalu keluar." Lelaki itu mengarahkan pistol ke dada Peter. "Dan apa menurutmu yang kuinginkan? Katakan saja seberapa banyak," ujar Solomon. "Kami tidak punya uang di rumah, tapi aku bisa." Monster itu tertawa. "Jangan menghinaku. Aku tidak datang untuk uang. Aku datang malam ini untuk hak Zakari yang lain." Dia menyeringai. Dia bercerita tentang piramida itu. "Piramida?" pikir Catherine dengan bingung dan ketakutan. "Piramida apa?" kakaknya bersikeras. "Aku tidak tahu kau bicara apa. Jangan berpura-pura tolol." "Zakari menceritakan apa yang kau simpan di dalam lemari besi di ruang kerjamu. Aku menginginkannya sekarang." "Apapun yang diceritakan Zakari kepadamu, dia kebingungan," ujar Peter. "Aku tidak tahu kau bicara apa." "Tidak." Penyerang itu berbalik dan mengarahkan pistol ke wajah Catherine. "Sekarang bagaimana?" Mata Peter dipenuhi kengerian. "Kau harus mempercayaiku. Aku tidak tahu apa yang kau inginkan." "Berbohonglah kepadaku sekali lagi," kata lelaki itu, yang masih mengarahkan pistol kepada Catherine, "dan aku bersumpah akan merenggut adikmu." Dia tersenyum. "Dan menurut Zakari, adikmu lebih berharga bagimu daripada semuanya." "Ada apa?" teriak ibu Catherine seraya bergegas memasuki ruangan dengan membawa senapan berburu Browning Citori milik Peter. Dia mengarahkan senapan langsung ke dada lelaki itu. Penyerang itu berputar ke arahnya, dan perempuan pemberani berusia 75 tahun itu tidak menyia-nyiakan waktu. Dia menembakkan serangkaian peluru dengan suara memekakkan telinga. Penyerang itu terhuyung-huyung ke belakang, menembakkan pistolnya dengan liar ke segala arah, memecahkan kaca-kaca jendela ketika ia terjatuh dan menimpa ambang pintu kaca, lalu menjatuhkan pistolnya. Peter langsung bergerak, menerjang pistol yang terlepas itu. Catherine terjatuh, dan Mr. Solomon bergegas menghampiri, berlutut di sampingnya. "Astaga, kau terluka." Catherine menggeleng, bisu oleh keterkejutan. Di luar pintu kaca pecah itu, lelaki bertopeng tadi sudah kembali berdiri dan berlari ke dalam hutan, seraya mencengkeram bagian samping tubuhnya. Peter Solomon menoleh ke belakang untuk memastikan ibu dan adiknya aman. Dan ketika melihat mereka baik-baik saja, dia membawa pistol dan bergegas keluar pintu mengejar pengganggu itu. Ibu Catherine menjulurkan tangannya yang gemetaran. "Syukurlah kau baik-baik saja." Lalu mendadak ibunya melepaskan diri. "Catherine, kau berdarah. Ada darah. Kau terluka." Catherine melihat darah itu. Banyak darah di seluruh tubuhnya. Tapi dia tidak kesakitan. Dengan panik ibunya meneliti tubuh Catherine untuk mencari luka. "Sakitnya di mana?"
Mam, aku tidak tahu, aku tidak merasakan apa-apa. Lalu Catherine melihat sumber darah itu, dan wajahnya langsung memucat. Mam, bukan aku, dia menunjuk ke bagian samping blus satin putih ibunya. Di sana darah mengalir lancar dan terlihat sebuah lubang robekan kecil. Ibunya menunduk, nampak lebih kebingungan ketimbang menyadari perasaan lainnya. Dia mengernyit, terenyak, seakan rasa sakit itu baru saja dirasakannya. Catherine. Suaranya tenang, tapi mendadak dibebani usianya yang 75 tahun itu. Tolong panggilkan ambulans. Catherine berlari menuju telepon di lorong dan menelepon bantuan. Ketika kembali ke rumah kaca, dia mendapati ibunya berbaring tak bergerak dalam genangan darah. Dia berlari menghampiri, berjongkok memeluk tubuh ibunya dalam kedua lengannya. Catherine tidak tahu sudah seberapa lama waktu berlalu ketika dia mendengar suara tembakan di kejauhan, di dalam hutan. Akhirnya, pintu rumah kaca terbuka lebar dan kakaknya Peter, bergegas masuk dengan mata liar dan pistol masih di tangan. Ketika melihat Catherine menangis sambil memeluk ibu mereka yang bernyawa, wajah Peter menyeringai penuh penderitaan. Teriakan yang menggema dari rumah kaca adalah suara yang tak akan pernah dilupakan oleh Catherine Solomon. Bab 52. Malah bisa merasakan otot-otot bertato di punggungnya beriak-riak ketika dia berlari mengelilingi gedung menuju pintu area spesimen bangsal 5 yang terbuka. Aku harus masuk ke labnya. Pelarian Catherine tidak diantisipasinya, dan problematis. Bukan hanya perempuan itu tahu tempat tinggal Malah, tapi kini dia juga mengetahui identitas aslinya, dan tahu kalau dialah yang menyatroni rumah mereka 1 dekade sebelumnya. Malah juga belum melupakan malam itu. Dia sudah hampir menguasai piramida itu, tapi takdir menghalanginya. Aku belum siap, tapi kini dia sudah siap. Lebih kuat, lebih berpengaruh. Setelah menahan penderitaan yang tak terperikan untuk menyiapkan kepulangannya, akhirnya malam ini malah siap memenuhi takdir. Dia merasa yakin bahwa sebelum malam berakhir, dia akan benar-benar menatap mata sekarat Catherine Solomon. Ketika mencapai pintu area spesimen, Malah meyakinkan dirinya sendiri bahwa Catherine tidak benar-benar lolos, dia hanya memperpanjang hal yang tak terelakkan. Malah menyelinap melalui lubang pintu dan melenggang dengan penuh percaya diri melintasi kegelapan, sampai kakinya menginjak karpet. Lalu dia berbelok ke kanan dan menuju kubus. Gedoran di pintu bangsal 5 sudah berhenti, dan Malah curiga penjaga itu kini sedang mencoba mengeluarkan uang receh yang dimasukkan Malah ke dalam panel kunci untuk merusaknya. Ketika mencapai pintu menuju kubus, Malah menemukan papan kunci luar dan menyelipkan kartu kunci tris. Panel itu menyala. Dia memasukkan pin tris dan masuk ke dalam. Semua lampu menyala dan ketika memasuki ruangan steril itu, dia menyipitkan mata mengagumi susunan peralatan yang menakjubkan. Malah tidak asing dengan kekuatan teknologi, dia mengembangkan jenis ilmu pengetahuannya sendiri di ruang bawah tanah rumahnya, dan semalam beberapa di antaranya membuahkan hasil. Kebenaran. Pemenjaraan unik Peter Solomon terperangkap sendiri di dunia antara, telah mengungkapkan semua rahasia kelak, aku bisa melihat jiwanya. Malah mengetahui beberapa rahasia tertentu yang sudah diperhitungkannya, dan rahasia-rahasia lain yang tidak diperhitungkannya, termasuk berita mengenai lab Catherine dan temuan-temuan mengejutkannya. Ilmu pengetahuan sudah semakin dekat, pikir Malah menyadari. Dan aku tidak membiarkannya menerangi jalan bagi mereka yang tidak layak. Pekerjaan Catherine di sini dimulai dengan mengguna ilmu pengetahuan modern untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis kuno. Apakah ada yang mendengar doa-doa kita? Adakah kehidupan setelah kematian? Apakah manusia punya jiwa? Yang mengagumkan, Catherine telah menjawab semua pertanyaan ini, dan banyak lagi. Secara ilmiah, secara konklusif. Metode-metode yang digunakannya tidak terbantahkan. Bahkan,
Mereka yang paling skeptis sekalipun akan terbujuk oleh hasil eksperimen-eksperimennya. Jika informasi ini dipublikasikan dan diumumkan, pergeseran fundamental akan dimulai dalam kesadaran manusia. Mereka akan mulai menemukan jalan mereka. Tugas terakhir malam ini, sebelum perubahan dirinya, adalah memastikan terjadinya hal ini. Ketika berjalan melewati lab, malah menemukan ruang data yang diceritakan oleh Peter. Melalui dinding-dinding kaca tebal, dia mengintip 2 unit penyimpanan data holografis. Persis seperti yang dikatakan Peter. Sulit bagi Malah untuk membayangkan bahwa isi kotak-kotak kecil ini bisa mengubah arah perkembangan manusia. Akan tetapi, kebenaran memang selalu merupakan katalisator yang paling ampuh. Malah mengamati unit-unit penyimpanan holografis itu, mengeluarkan kartu kunci TRIS, dan menyisipkannya ke dalam panel pengaman pintu. Yang mengejutkannya, panel itu tidak menyala. Agaknya akses menuju ruangan ini bukanlah kepercayaan yang diberikan kepada Tris Dune. Kini malah meraih kartu kunci yang ditemukannya di dalam saku jubah lab Catherine. Ketika dia menyisipkan kartu kunci yang ini, panelnya menyala. Malah punya masalah. Aku tidak pernah mendapatkan PIN Catherine. Dia mencoba PIN Tris, tapi tidak berhasil. Seraya mengusap-usap dagunya, dia melangkah mundur dan meneliti pintu pleksiglas setebal 3 inci itu. Dia tahu, dengan kapak sekalipun, dia tidak akan bisa menerobos masuk dan mendapatkan drive-drive yang harus dihancurkannya. Akan tetapi, malah sudah bersiap-siap untuk peristiwa tak terduga ini. Di dalam ruang pasokan tenaga, persis seperti yang dijelaskan Peter, malah menemukan rak yang menampung beberapa silinder logam yang menyerupai tangki selam besar. Silinder-silinder itu bertuliskan LH, angka 2, dan simbol universal untuk bahan yang mudah terbakar. Salah satu tabung terhubung dengan sel bahan bakar hidrogen lab. Malah membiarkan satu tabung terhubung itu, dan dengan hati-hati menarik salah satu silinder cadangan dan meletakkannya di atas troli di samping rak. Lalu dia menggulirkan silinder itu keluar dari ruang pasokan tenaga, ke seberang lab, ke pintu pleksiglas ruang penyimpanan data. Walaupun lokasi ini jelas sudah cukup dekat, dia memperhatikan satu kelemahan pada pintu pleksiglas tebal itu, ruang di antara bagian bawah dan pegangan pintu. Di ambang pintu, dengan hati-hati dia menidurkan tabung dan menyelipkan pipa karet fleksibel ke bawah pintu. Perlu sejenak baginya untuk melepaskan segel-segel pengaman dan mengakses katup silinder. Tapi, setelah berhasil melakukannya, dengan sangat berhati-hati dia membuka katup. Melalui pleksiglas, dia bisa melihat cairan jernih berbuih ini mulai meninggalkan tabung menuju lantai di dalam ruang penyimpanan. Malah mengamati genangan itu meluas, mengaliri lantai, berasap dan berbuih ketika semakin banyak. Hidrogen hanya mempertahankan bentuk cair ketika dingin. Ketika menghangat, hidrogen akan mulai mendidih. Yang menguntungkan, gas yang dihasilkannya bahkan lebih mudah terbakar daripada cairan itu sendiri. Ingat bencana balon udara Hindenburg. Malah kini bergegas memasuki lab dan mengambil bejana Pyrex berisi bahan bakar tungku bunsen minyak yang tidak mudah terbakar, tapi kental dan sangat mudah tersulut. Dia membawanya ke pintu pleksiglas, dan merasa gembira ketika melihat tabung hidrogen cair itu masih mengosongkan isinya. Genangan cairan mendidih di dalam ruang penyimpanan data kini menutupi seluruh lantai, mengitari semua alas yang menyokong unit-unit penyimpanan holografis. Kabut keputihan kini naik dari genangan mendidih itu ketika hidrogen cairnya mulai berubah menjadi gas, memenuhi ruangan kecil itu. Malah mengangkat bejana bahan bakar tungku bunsen itu, dan menyemprotkan cukup banyak isinya ke atas tabung hidrogen berselang, dan ke dalam lubang kecil di bawah pintu. Lalu, dengan sangat berhati-hati, dia mulai mundur dari lab, meninggalkan aliran minyak tak terputus di lantai sembari dia pergi. Tidak seperti biasanya,
Operator yang menangani telepon 911 untuk Washington DC sibuk malam ini. Football, bir dan bulan purnama, pikirnya, ketika telepon darurat lain muncul di layar, kali ini dari telepon umum pompa bensin di Sweetland Parkway di Anacostia. Mungkin kecelakaan mobil. 911, sapanya. Apa kondisi darurat Anda? Aku baru saja diserang di Smithsonian Museum Support Center, kata sebuah suara panik perempuan. Harap kirim Polisil Silver Hill Road 4210. Oke, pelan-pelan, ujar operator itu. Harap kirim juga beberapa petugas ke sebuah mansion di Carolina Heights. Kurasa, kakakku disekap di sana. Operator itu mendesah bulan purnama. Bab 53. Aku sudah mencoba memberitahumu, kata Bellamy kepada Langdon, piramida itu punya lebih banyak arti daripada terlihat. Tampaknya begitu. Langdon harus mengakui bahwa piramida batu yang berada di dalam tas bahunya yang terbuka itu kini nampak jauh lebih misterius baginya. Pemecahan kode ciper masonnya telah menghasilkan kisi huruf-huruf yang tampak tidak ada artinya. Kekacauan. Langdon meneliti kisi itu untuk waktu yang lama, mencari petunjuk arti apapun di dalam huruf-huruf itu. Kata-kata tersembunyi, anagram-anagram, petunjuk-petunjuk jenis apapun, tapi dia tidak menemukan apa-apa. Piramida Mason, jelas Bellamy, konon menjaga rahasia-rahasianya di balik banyak selubung. Setiap kali menyingkapkan sebuah tirai, kau menghadapi tirai lain. Kau sudah mengungkapkan huruf-huruf ini, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa kepadamu sampai kau mengelupas sebuah lapisan lagi. Tentu saja cara melakukannya hanya diketahui oleh mereka yang membawa batu puncak. Kurasa batu puncak itu juga punya inskripsi, yang memberitahumu cara memecahkan kode piramida itu. Langdon melirik bungkusan berbentuk kubus di atas meja. Dari apa yang dikatakan Bellamy, Langdon kini memahami bahwa batu puncak dan piramida ini adalah ciper tersegmentasi, sebuah kode yang dipecah menjadi beberapa bagian. Para kriptolog modern menggunakan ciper tersegmentasi sepanjang waktu walaupun skema pengamannya diciptakan di Yunani kuno. Orang Yunani, ketika ingin menyimpan informasi rahasia, mengukirkan informasi itu pada lauh batu lempung, lalu memecah lauh batu itu menjadi beberapa bagian, dan menyimpan setiap bagiannya di lokasi yang terpisah. Ketika semua bagian disatukan, barulah rahasia-rahasia itu bisa dibaca. Jenis lauh batu lempung berukir ini, disebut simbolon, pada kenyataannya merupakan asal kata modern simbol. Robert, ujar Bellamy, piramida dan batu puncak ini sudah dipisahkan selama bergenerasi-generasi untuk memastikan keamanan rahasianya. Nada suaranya berubah muram. Akan tetapi malam ini, bagian-bagiannya sudah sangat berdekatan. Aku yakin tidak perlu kukatakan lagi, tapi tugas kitalah untuk memastikan agar piramida ini tidak disatukan. Langdon menganggap pernyataan Bellamy terlalu berlebihan. Dia sedang menjelaskan batu puncak dan piramida, ataukah detonator dan bom nuklir. Dia masih belum begitu bisa menerima pernyataan Bellamy, tapi tampaknya itu hampir tak ada artinya. Seandainya pun ini piramida Mason, dan seandainya pun inskripsinya memang mengungkapkan lokasi pengetahuan kuno, bagaimana mungkin pengetahuan itu bisa memberikan jenis kekuatan yang konon diberikannya? Peter selalu bilang bahwa kau lelaki yang sangat sulit untuk diyakinkan, seorang akademisi yang lebih menyukai bukti daripada spekulasi. Kau mengatakan bahwa kau benar-benar mempercayai hal itu. Desak Langdon, yang kini merasa tidak sabar. Dengan segala hormat, kau lelaki modern, berpendidikan. Bagaimana kau mempercayai hal semacam itu? Bellamy tersenyum sabar. Pengetahuan persaudaraan bebas telah membuatku sangat menghormati sesuatu yang melebihi pemahaman manusia. Aku sudah belajar untuk tidak pernah menutup benakku pada suatu gagasan, hanya karena gagasan itu tampak ajaib. Bab 54. Dengan panik,
Petugas ronda perimeter SMSC berlari menyusuri jalan setapak kerikil yang memanjang di luar gedung. Dia baru saja menerima telepon dari seorang petugas di dalam, yang menyatakan bahwa papan kunci bangsal 5 disabotase, dan lampu pengaman menunjukkan pintu area spesimen bangsal 5 kini terbuka. Apa gerangan yang terjadi? Ketika tiba di area spesimen, dia memang menemukan pintunya terbuka beberapa puluh sentimeter. Aneh, pikirnya. Pintu ini hanya bisa dibuka dari dalam. Dia mencabut senter dari ikat pinggang dan menyoroti kegelapan bangsal. Tidak ada apa-apa. Karena tidak ingin melangkah ke dalam sesuatu yang tidak dikenalnya, dia hanya bergerak sejauh ambang pintu, lalu menyorotkan senter melalui lubang, mengayunkannya ke kiri, lalu ke sepasang tangan kuat mencengkeram pergelangan tangannya dan menariknya ke dalam kegelapan. Penjaga itu merasakan tubuhnya diputar oleh kekuatan yang tak terlihat. Dia mencium bau etanol. Senter melayang dari tangannya. Dan bahkan sebelum dia bisa mencerna apa yang telah dipukulkan sekeras batu menghantam tulang dadanya. Penjaga itu jatuh meringkuk ke lantai semen, mengerang kesakitan ketika sesosok hitam besar melangkah meninggalkannya. Penjaga itu berbaring miring, napasnya tersengal-sengal. Senter tergeletak di dekatnya, cahayanya melintasi lantai dan menerangi sesuatu yang tampaknya semacam kaleng logam. Label kaleng mengatakan isinya minyak bahan bakar untuk tungku bunsen. Sebuah pemantik rokok menyala, dan api oranye menerangi pemandangan yang nyaris tidak menyerupai manusia. Astaga, penjaga itu hampir tidak punya waktu untuk mencerna apa yang dilihatnya, sebelum makhluk bertelanjang dada itu berlutut dan menyentuhkan api ke lantai. Dengan segera, pita api mewujud, menjauhi mereka, berpacu menuju kekosongan. Dengan kebingungan, penjaga itu mencoba ke belakang, tapi makhluk itu sudah menyelinap keluar dari pintu area spesimen yang terbuka dan menghilang ke dalam malam. Penjaga itu berhasil duduk, dan mengernyit kesakitan ketika matanya mengikuti pita tipis api. Astaga, apinya tampak terlalu kecil untuk benar-benar membahayakan, akan tetapi kini dia melihat sesuatu yang benar-benar mengerikan. Api itu tidak lagi hanya menerangi ruang kosong yang gelap. Api telah berjalan jauh ke dinding belakang. Di sana, api itu menyinari sebuah struktur balok sinder besar. Penjaga itu tidak pernah diperbolehkan berada di dalam bangsal 5, tapi dia tahu sekali struktur apa itu kubus lab Catherine Solomon. Api berpacu dalam garis lurus, langsung menuju pintu luar lab. Penjaga itu bangkit berdiri, tahu sekali bahwa ceceran minyak itu mungkin akan berlanjut di bawah pintu lab, dan akan memulai kebakaran di dalamnya. Tapi, ketika dia berbalik untuk meminta bantuan, dia merasakan embusan udara tak terduga yang tersedot melewatinya. Sejenak seluruh bangsal 5 bermandikan cahaya. Penjaga itu tidak pernah melihat bola api hidrogen yang meledak menuju langit, merobek atap bangsal 5, dan membubung ribuan meter ke udara. Dia juga tidak melihat langit menjatuhkan hujan fragmen-fragmen kawat titanium, peralatan elektronik, dan tetes-tetes silikon leleh dari unit-unit penyimpanan holografis lab. Catherine Solomon sedang menyetir ke utara ketika melihat kilau cahaya mendadak di kaca spion. Suara rendah bergemuruh membahana menembus udara malam, mengejutkannya. Kembang api, pikirnya bertanya-tanya. Apakah Redskins mengadakan pertunjukan di waktu istirahat? Dia memusatkan perhatian kembali ke jalanan, pikirannya tertuju pada panggilan 911 yang dilakukannya dari telepon di pompa bensin sepi. Catherine berhasil meyakinkan petugas 911 untuk mengirim polisi SMSC, untuk menyelidiki seorang pengacau bertato, dan dia berdoa agar polisi bisa menemukan asistennya, Trish. Selain itu, dia mendesak petugas untuk mengecek alamat Dr. Abaddon Kalorama Heights. Menurutnya, Peter disekap di sana. Sayangnya, Catherine tidak bisa memperoleh nomor ponsel tidak terdaftar milik Robert Langdon. Jadi sekarang, karena tidak melihat pilihan lain,
dia memacu mobil menuju perpustakaan Kongres. Langdon tadi bilang dirinya sedang menuju ke sana. Pengungkapan identitas asli Dr. Abaddon yang mengerikan telah mengubah segalanya. Catherine tidak tahu lagi apa yang harus dia percayai. Yang dia ketahui secara pasti hanyalah lelaki yang sama, yang telah membunuh ibu dan keponakannya bertahun-tahun lalu itu, kini telah menculik kakaknya dan datang untuk membunuhnya. Siapa orang gila ini? Apa yang diinginkannya? Satu-satunya jawaban yang terpikirkan olehnya tampak tidak masuk akal. Sebuah piramida. Yang juga membingungkan adalah mengapa lelaki itu datang ke labnya malam ini. Jika ingin melukainya, mengapa dia tidak melakukannya di dalam privasi rumahnya sendiri siang tadi? Mengapa repot-repot mengirim SMS dan mengambil risiko membobol lab? Secara tak terduga, kembang api di kaca spion Catherine menjadi semakin terang. Kilau awalnya diikuti oleh pemandangan tak terduga, dia bisa melihat bola api oranye berkobar-kobar membubung di atas garis pepohonan. Astaga! Bola api itu diiringi asap hitam gelap, dan sama sekali tidak berasal dari dekat lapangan FedEx Redskins. Dengan bingung, dia mencoba menentukan industri apa yang terletak di balik pepohonan itu, persis di tenggara jalan raya. Lalu, bagaikan terjangan truk, kenyataan itu terpikirkan olehnya.